Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu ya. Kemarin kalian sudah menyelesaikan tugas dari menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif ya. Oke, sekarang ibu berikan materi tentang cara menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif dari sebuah cerita. Oke, di sini ada contoh. Seorang pedagang akan menjual kaos katun dan kaos nilon. Modal yang tersedia hanya 6 juta. Hanya 6 juta. Berarti boleh lebih nggak dari 6 juta? Nggak boleh ya. Berarti hanya 6 juta. Harga beli kaos katun 40.000 per potong dan kaos nilon 80.000 per potong. Toko tersebut hanya menampung tidak lebih dari 100 potong. Nah, tidak lebih dari 100 potong. Berarti 101 boleh nggak? Nggak boleh, karena tidak bisa lebih dari 100 potong. 100 boleh? Boleh, ya. Oke. Keuntungan untuk setiap penjualan kaos satu potong kaos katun dan satu potong kaos nilon berturut-turut adalah 12.000 dan 16.000. Tentukan keuntungan maksimum. Oke, di sini ada beberapa yang harus kalian garis bawahi. Yang pertama adalah modal yang tersedia hanya 6 juta. Hanya 6 juta. Tadi Ibu bilang bahwa lebih dari 6 juta tidak boleh. Kemudian tidak lebih dari 100 potong. Berarti apa nih? Hanya menampung tidak lebih dari 100 potong. Apa yang ditampung? Harga apa kaosnya? Kaos, ya enggak? Berarti si kaos tidak lebih dari 100 potong. Oke, berarti kita buat sebuah tabel di mana ada jenis katun dan nilon, harga, serta dapat menampung. Oke, harga di situ kita lihat ada 40.000 untuk kaos katun. Berarti kita tulis di sini 40.000. Oke. Kemudian nilon, di situ nilon berapa harganya? 80.000. Kita tulis di sini 80.000. Oke. Next, dapat menampung. Berarti dapat menampung tadi Ibu bilang bahwa apa yang dapat menampung? Menampung apa itu? Harga apa kaos? Kaos, berarti kita tulis kaos itu sebagai si X atau kita tulis katun aja. Karena kita sudah masuk ke dalam fungsi tabel, maka kita langsung menuliskan X-nya saja. X dan Y. Tidak usah tulis katun dan nilon, nggak usah. Berarti kita sudah merubah menjadi X dan Y-nya saja. Oke, di situ ada harga. Harga itu masuk ke 6 juta. Dan di sini hati-hati ya. Harga 6 juta ini masuknya ke harga beli atau modal 6 juta ini masuknya ke harga beli atau keuntungan. Ya. Harga, beli, atau masuk ke keuntungan. Kita lihat di sini. Keuntungan ini tidak ada lagi penjabaran yang lainnya. Ya enggak? Keuntungan untuk setiap satu potong kaos dan satu potong nilon berturut-turut adalah sekian dan sekian. Tidak ada penjabaran lebih lanjut. Tapi kalau harga beli di sini ya, ini merupakan penjabaran dari modal. Jadi di sini ada kalimat modal yang tersedia hanya 6 juta. Harga belinya 40.000. Nah, berarti di sini ada penjabaran dari modal tersebut. Artinya si modal ini masuk ke dalam harga beli, bukan ke keuntungan. Paham ya? Cari yang penjabarannya lebih lanjut. Berarti kalau penjabarannya lebih lanjut dari modal itu adalah harga beli. Sedangkan penjabaran dari keuntungan tidak ada. Nah, stuck di sini. Tentukan keuntungan maksimum. Selesai. Ya enggak? Oke. Yuk, kita langsung tulis bahwa modal itu masuknya ke dalam harga. Kita tulis 6 juta ya. Oke. Kemudian dapat menampung. Tadi sudah dikatakan bahwa dapat menampungnya 100 ya. Oke, ini fungsi objektif. Nah, fungsi objektif itu bukan harga jual, keuntungan. Oke, keuntungan.
keuntungan itu fx, y ya. Oke. Fx, y di sini ada keuntungannya berapa? Sikatun berapa sikatun? Sikatun 12.000. X gitu ya. Ditambah 16.000 Y. Oke. Keuntungan itu termasuk dalam fungsi objektif atau fx, y. Sampai sini paham? Oke. Lanjut, kita buat di sini langsung x, y, di mana x-nya itu adalah 40.000, maka kita tulis di sini 40.000. X plus berapa di situ? 80.000 Y. Ya enggak? Oke, di situ ada X plus Y. Oke. Ini ada 100, ini ada 6 juta. Oke. Ya. Tidak lebih dari 100, maka ini sudah jelas kurang dari sama dengan 100. Oke, di sini modal itu hanya tersedia modalnya 6 juta. Berarti lebih dari 6 juta boleh nggak? Nggak boleh, maka dia harus kurang dari 6 juta. Jangan lupa X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Oke, kita perkecil ya. Yang di atas kita bagi dulu. Ya, kita bagi berapa nih kalau kelipatannya? Oke. Ya. Kita bagi yang di atas menjadi berapa? Langsung saja 40.000 bisa di sini nih. Ya, kita bagi 40.000. Maka, oke. 40.000 dibagi 40.000 menjadi X. 40.000-nya hilang atau sisa 1. 80.000 dibagi 40.000 berapa? 80 bagi 40 berarti adalah 2Y. Kemudian kurang dari berapa? 6 juta dibagi 40.000. 150. Oke. Next, kemudian ini tetap ya. X plus Y kurang dari 100 sama dengan 100. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Oke, sampai sini paham? Kita sudah mendapatkan fungsinya, maka tinggal kita tulis ke dalam sebuah grafik. Oke, boleh di sini f x, y sama dengan 12.000 x plus 16.000 y. Oke, next. Kita akan membuat sebuah grafik di mana kita harus mencari titik koordinat terlebih dahulu. Masih ingat ya cara mencari titik koordinat seperti apa? Oke. Oke, cara mencari titik koordinat. Kalau X-nya kita akan buat sama dengan 0 ya. Kalau kita buat X sama dengan 0, maka X plus 2Y sama dengan 150. Kita ganti X-nya menjadi 0. Ditambah 2Y sama dengan 150. Maka Y sama dengan 150 bagi 2. Berapa 150 bagi 2? 75. Oke. Kemudian Y sama dengan 0. Kita buat X plus 2Y sama dengan 150. Dengan Y-nya kita ganti dengan angka 0. Maka X plus 2 kali 0. Oke, 2 kali 0 berapa? 0 ya. Maka si X sama dengan 150. Oke, di sini tulis titik koordinatnya. X-nya 0,75, di mana Y-nya 75. Dan kita buat di sini X-nya berapa? 150, Y-nya 0. Oke, nah yang satunya lagi lebih gampang ya. X plus Y sama dengan 100. Kita buat X sama dengan 0 ya, maka X plus Y sama dengan 100, maka X-nya 0. Y-nya ya 100 gitu ya. Oke. Di sini Y-nya yang sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, kita ganti X plus Y sama dengan 100. Y-nya yang kita ganti menjadi 0. Maka X-nya adalah 100. Ya. Maka di sini 0,100, yang di sini adalah 100,0. Paham? Oke. Setelah ini kita buat grafik.
Oke, Ibu sudah buat diagram kartesiusnya, kita buat ya. 0,75. X-nya berapa? X-nya 0. Y-nya 75. 75. Ibu buat kelipatan ya. Di sini kelipatan 50, 100, 150. Ini juga sama 50, 100, 150. Oke, berarti 75 kira-kira ada di sini ya. Oke, dikira-kira saja. Ini 75. Berarti titiknya di sini. Oke. Kemudian 150,0 berarti X-nya berapa? X-nya 150. Oke, maka kita tarik garis lurus. Oke, anggap lurus. Oke, kemudian ada 0,100. X-nya berapa? 0. Y-nya 100. Maka kita tulis 100 titik di sini. Kemudian ada 100,0 berarti X-nya berapa? 100. Y-nya 0. Oke, maka kita tarik garisnya. Oke, anggap lurus. Oke, hati-hati bahwa tadi fungsinya berapa? Kurang dari ya, di sini kurang dari dan kurang dari, maka kalau kurang dari berada di atas garis atau di bawah garis? Di bawah garis. Oke, jangan lupa kalau X lebih dari 0, oke, berarti kalau X lebih dari 0 dia ke sana, lebih dari ya. Berarti dia lebih dari 0, jadi juga ke atas. Oke, kemudian, nah kita buat titik yang mengelilingi. Nah, kita tentukan titik yang mengelilingi DHP. Oke, DHP-nya mana? Ini DHP. Maka titik yang mengelilingi yang mana? Ibu buat di sini titiknya sebagai titik A. Kemudian di sini titik B. Di sini titik C, di sini titik D. Bu, kalau ini, yang ini gimana? Gak usah, karena kita fokus ke titik yang mengelilingi saja ya. Oke, di sini kita buat titik A. Titik A berapa titiknya tadi? 0,75 ya. Oke. Yang B jelas 0,0. Yang C, nah C, hati-hati. X-nya berada di angka 100, maka 100,0, bukan 0,100 ya. Kemudian D-nya mana? D-nya kita nggak tahu. Maka kita cari titik D terlebih dahulu. Kita cari titik D terlebih dahulu ya. Persamaannya dari persamaan yang mana? Kita ambil persamaan yang sudah sederhanakan. Oke, di situ ada X plus 2Y, maka kita tulis X plus 2Y sama dengan 150 dan X plus Y sama dengan 100. Oke, ingat cara mencari titik ya. Kalau kita ingin mencari sebuah titik, maka kita harus melakukan eliminasi dan substitusi terlebih dahulu. Oke, kita akan mengeliminasi dulu. Mana yang mau dieliminasi? Kita cari yang lebih gampang dulu dengan koefisien yang sama. Di sini ada 1 dan 1 ya, maka kita langsung eliminasi nilai X-nya saja. Bu, saya pengen Y-nya boleh? Boleh. Kalau kalian mau memilih Y, maka kalian harus mengalihkan terlebih dahulu ya. Oke, kalau mau nyari yang Y, maka kita kalikan yang di atas dengan angka 1, yang di bawah supaya sama kita kalikan angka 2. Maka menjadi X plus 2Y, X plus 2Y sama dengan 150 karena kita kalikan dengan 1 ya. Kemudian si yang 2 ini maka jadi 2X plus 2Y sama dengan 200. Oke, kita kurangin. Maka ini habis. Sisa min X sama dengan min 50. Oke, tidak boleh bernilai min, maka kita kalikan dengan min 1, maka X sama dengan 50. Sampai situ paham? Oke, ya kita langsung substitusi. Kita substitusikan ke persamaan siapa? Persamaan yang X plus Y sama dengan 100. Oke, mau yang di atas lagi disubstitusi ke atas nggak masalah. Tapi kalau ibu lebih enak yang X plus Y. Oke, berarti kita masukkan X plus Y sama dengan berapa? 100 ya. Oke, kita ganti X-nya menjadi 50. 50 plus Y sama dengan 100. Maka Y sama dengan kita pindahkan 50 ke sebelah kanan, maka 100 kurang 50. Maka Y-nya didapat 50. Berarti titik D adalah berapa? Ya, titik D
adalah 50,50. Oke? Kita sudah memiliki 4 titik ya, di mana titik A itu 0,75, B 0,0, C 100,0, dan D kita tadi sudah cari 50,50. Oke, kita masukkan ke dalam fungsi fx, y, fungsi objektifnya. Oke, kita ganti di mana x-nya adalah yang pertama A itu adalah x-nya 0 dan y-nya adalah 75. Maka 12.000 kita kalikan dengan x-nya berapa? Kita ganti 0 ya. Kemudian si 16.000 oke, kita ganti dengan 75 y-nya ya. Oke, berarti 12.000 kali 0 0, 16.000 kali 75 adalah 1.200.000. Oke, maka didapat 1.200.000. Oke, ya. Oke, next. Yang B ini sudah jelas. Kali 0 x-nya dan y-nya kita ganti dengan angka 0. 0 tambah 0 sangat jelas ya, 0. Oke, kemudian yang C 100,0. Di sini maka 12.000 kita kalikan dengan angka 100 dan 16.000-nya kita kalikan dengan angka 0. Maka 1.200.000 ditambah 0 adalah berapa? 1.200.000. Oke, next berarti yang D 12.000, X-nya kita ganti menjadi 50 dan si Y-nya kita ganti menjadi 50 juga. Oke, maka 12.000 kali 50 berapa? 600.000. Oke, ditambah 16.000 dikali 50. 800.000 ya. Oke, kita jumlahkan 800.000 ditambah 600.000 adalah 1.400.000. Maka nilai maksimumnya adalah atau keuntungan maksimum, boleh kita tulis nilai maksimum atau keuntungan maksimum ya. Berapa keuntungan maksimumnya? Oke, di sini ada 1.200.000, ada 0, 1.200.000 dan 1.400.000. Berarti keuntungan maksimumnya adalah 1.400.000. Di mana pada saat penjualan nilon dan katunnya berapa? 50 dan 50. Berarti kita tulis pada saat katun terjual berapa? 50 potong dan nilon 50 potong. Kok 50-50 ya? Karena X sebagai katun 50 dan Y sebagai katun 50. Oke, selesai. Agak panjang ya, tapi semoga kalian paham. Oke, nanti Ibu berikan satu saja buat kalian latihan, tetapi tidak usah dikumpulkan. Ini buat uji coba kalian saja ketika nanti Ibu berikan tugas yang sama seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.